Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas segala nikmat dan kesempatan yang telah diberikannya. Mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat. Berdoa, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Sepertinya anak-anak semua hadir di kelas pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi barisan dan deret aritmetika. Tujuannya adalah agar kalian dapat memahami konsepnya, mengingat rumusnya, serta mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan melatih sikap bernalar kritis, bekerja sama, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Pertama, mengenai barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah susunan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua bilangan yang berurutan. Bilangan pertama kita sebut sebagai suku pertama, itu dilambangkan dengan A. Selisih antar suku disebut beda, dilambangkan B. Cara mencari beda adalah dengan suku N, UN dikurangi UN negatif 1. Misal, UN-nya itu ialah suku kedua. Maka, cara mencari selisih atau bedanya itu tinggal suku kedua dikurangi suku kedua kurangi 1 alias suku ke-1. Nah, rumus untuk mencari suku ke N ialah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, sebelum ke contoh soal, Ibu akan menjelaskan tujuan belajar mengenai barisan aritmetika atau deret aritmetika. Bahwa tujuan kita belajar hari ini adalah supaya anak-anak itu bisa mencari pola suku tertentu dan menghitung misalnya jumlah total tabungan atau benda dengan cepat tanpa harus menghitungnya satu persatu secara manual. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Untuk memulai, Ibu punya tantangan kecil. Misal, di meja paling depan ini Ibu sudah menyusun 4 buah gelas plastik. Coba perhatikan jumlah permen di dalam setiap gelas. Gelas pertama berisi 2 permen. Gelas kedua berisi 5 permen. Gelas ketiga berisi 8 permen. Dan gelas keempat berisi 11 permen. Kalau kita tulis angkanya di papan tulis, polanya menjadi 2,5,8,11 gitu. Misal, di gelas pertama kan berisi 2 permen, maka 2, di gelas selanjutnya yaitu gelas kedua berisi 5 permen, 2,5, gitu, dan seterusnya. Coba perhatikan selisih atau lompatan angka dari gelas ke gelas. Dari 2 ke 5 ditambah berapa? Ditambah 3. Dari 5 ke 8 ditambah 3 juga. Dari 8 ke 11 ditambah 3. Nah, anak-anak, barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang selalu tetap seperti ini dinamakan barisan aritmetika. Angka pertama atau gelas pertama, yaitu yang berisi 2 permen, kita sebut sebagai A atau suku pertama. Dan lompatannya yaitu 3, kita sebut sebagai B atau beda atau selisih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau Ibu punya gelas kelima, kira-kira isinya berapa permen? Tepat sekali, 14 permen.
gampang, tinggal ditambah 3 kan. Tapi bagaimana kalau ibu bertanya, berapa isi permen pada gelas ke-51? Apakah kita mau menyusun gelas sampai 51 buah di kelas ini? Pasti kan akan repot. Nah, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, kita menggunakan rumus barisan aritmetika. Di sini kan mempunyai pola yang sama, yaitu apa? Setiap gelas itu bertambah 3 permen gitu. Maka bedanya itu ialah 3 gitu ya, selisih antar gelas. Dari gelas pertama sampai gelas kesekian itu pasti ditambah 3. Nah, yang dicari berapakah jumlah atau nilai alias jumlah permen di gelas ke-51. Maka kita masukkan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Di sini suku yang ditanyakan ialah suku ke-51, maka U51 sama dengan berapa A-nya tadi? Yaitu 2 kan, karena di gelas pertama itu berisi 2 permen. Maka U51 sama dengan 2 ditambah N kurangi 1, yaitu 51 kurangi 1 berapa? 50. 50 dikali beda. Tadi kan diketahui bahwa bedanya itu ialah 3. Maka 50 dikali 3 dulu berapa? Yaitu 150. Nah, tinggal tambahkan hasil dari 50 dikali beda yaitu 150 tambahkan dengan A tadi yaitu 2. Maka 2 ditambah 150 sama dengan 152. Jadi hasilnya yaitu 152. Maka dapat disimpulkan bahwa suku ke-51 bernilai berapa? 152. Kita hubungkan dengan tadi soalnya, jadi gelas yang ke-51 itu berisi 152 permen. Nah, selanjutnya kita akan bahas deret aritmetika. Kalau barisan itu hanya urutan bilangannya, maka deret aritmetika adalah hasil penjumlahan dari suku-suku dalam barisan aritmetika tersebut. Jumlah N suku pertama dilambangkan Sn. Terdapat 2 rumus yang bisa digunakan. Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A atau 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Atau jika sudah diketahui suku terakhirnya, maka rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Jadi kesimpulannya, kalau misal barisan aritmetika ialah urutan bilangan gitu. Jadi setiap suku tuh dipisahkan dengan tanda koma. Kalau misal deret aritmetika ialah hasil penjumlahan urutan bilangan. Jadi setiap suku itu dipisahkan dengan penjumlahan gitu. Jadi misal kayak tadi 2,5, 8,11 itu barisan aritmetika. Kalau misal deret itu dengan dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 8 tambah 11. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh masalahnya ya. Di sini perhatikan permasalahan berikut. Sebuah bioskop memiliki barisan kursi. Baris pertama berisi 20 kursi. Baris kedua 22 kursi, baris ketiga berisi 24 kursi, dan seterusnya bertambah dengan jumlah yang tetap. Jika bioskop tersebut memiliki total 15 baris, berapakah total kapasitas tempat duduknya? Mari kita periksa bersama. Diketahui A-nya ialah 20 karena barisan pertamanya itu ialah berisi 20 kursi kan, maka A-nya atau suku pertama itu ialah 20. Bedanya adalah 2
karena setiap barisan itu bertambah 2 kursi, maka selisih antar barisan itu 2, maka beda sama dengan 2. N sama dengan 15 karena suku yang ditanyakannya atau barisan yang ditanyakan itu ialah berapa jumlah kursi di barisan ke-15. Oke, maka ditanyakan jumlah seluruh kursi sampai barisan ke-15. Kita bisa gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A atau 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Karena belum diketahui kan nilai suku terakhirnya, maka gunakan rumus ini ya. Oke, kita masukkan Sn, yaitu suku yang ditanyakannya ialah suku ke-15 atau barisan kursi yang ke-15 gitu ya. Total keseluruhan dari barisan pertama sampai ke barisan ke-15 ada berapa kursi kalau misal dijumlahkan tiap barisnya. Maka N per 2 yaitu 15 per 2 kan dikalikan 2 kali A, yaitu tadi kan berapa A-nya 20, maka 2 dikali 20 sama dengan 40. Ditambahkan N kurangi 1 dikali B, berarti 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Dikali bedanya tadi berapa? 2 kan, maka 14 dikali 2 sama dengan 28. Tinggal jumlahkan tadi hasil dari 2A atau 2 kali A, 40 ditambah 28 sama dengan 68. Maka hasilnya 15 per 2 dikali 68. Tinggal bagi dulu, 68 bagi 2 berapa? Hasilnya 34. 34 dikali 15 sama dengan 510. Maka total kapasitas kursinya adalah 510 tempat duduk atau kursi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan kursi dari barisan pertama sampai barisan ke terakhir atau barisan ke-15 yaitu berjumlah 510 tempat duduk. Oke, baiklah, mari kita rangkum apa yang sudah dipelajari hari ini. Jadi, barisan aritmetika memiliki beda antar suku yang tetap. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Rumus jumlah N suku pertama ialah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurangi 1 kali B. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Konsep ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian hari ini. Kalian sudah berusaha berpikir dan bekerja sama dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas soal-soal variasi lainnya. Jangan lupa membaca materi di rumah ya. Sebelum pulang, mari kita akhiri pelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.